judulnya langsung dikir, nggak pakai pidato ya. Enak gak kira-kira ya? Hah? Kenapa? Oh, ada pemanasan dulu. Iya, kalau langsung inti itu gak enak. Itu namanya buru-buru. Ada pemanasan dulu. Begitu kita panas baru masuk intinya, baru terasa gitu. Alhamdulillah, ini berarti puasa pertama nih kita mengakibat. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, terutama barokah di bulan Ramadan ini. Ya, wabil khusus mendapatkan Lailatul Qadar. Hatta tidak mendapat secara langsung kecipratan, kayak ibarat lampu. Walaupun tidak keserot langsung, akan kena biasnya. Kalau kamu duduk dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka sama kamu akan kecipratan biasnya itu. Begitu juga, makanya barang siapa duduk dengan orang alim, kan gitu ya, 2 jam, Allah berikan pahala 2 surga. Dengan orang alim yang masing-masing luasnya surga itu seluas 2 kali luasnya bumi ini. Bisa bayangin aja, kita ada tempat tipe 36 itu berapa harganya? Betul nggak? Itu 2 kali lipat luasnya bumi ini. Kalau kumpul orang banyak begini, 1 saja yang dapat, maka semua dikecipratan. Jadi tanda-tanda Lailatul Qadar umumnya itu di tanggal-tanggal 20 ke atas. Kecil-kecil biasanya 21, 23, ya, 25. Akhirnya kan pada mencegatnya di tanggal-tanggal itu. Ibaratnya tamu agung itu biasanya tanggal-tanggal segitu. Sehingga semua mempersiapkan di kala tanggal-tanggal itu bersiap-siap menyambut Lailatul. Nah, kalau datangnya awal gimana? Betul apa enggak? Kalau datangnya awal bagaimana? Makanya dari dulu saya nyampaikan ke jamaah, ke santri, kita dari awal sudah nyambut, yaitu dengan sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu sebanyak 100 kali. Jadi boleh pegang tasbih. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Kalau nggak kuat 100, boleh 70 kali. Nggak kuat, boleh 33 kali. Nggak kuat, boleh 21 kali. Nggak kuat, boleh 11 kali. Nggak kuat 11 kali, 7 kali. Nggak kuat 1 kali. Nggak kuat, berarti nggak kuat. Jadi betapa mudah kita tidak terikat oleh jumlah. Yang penting kamu bisa istiqomah. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu turun. Saya kasih tanda-tanda. Ini pun katanya, ya, itu dalam waktu hitungan detik, angin yang bergerak berhenti, air yang mengalir berhenti, semua seperti kayak kening tidak terdengar apa-apa. Mobil tetap jalan, tapi suaranya itu terhenti sehingga tidak ada yang mendengar. Bu, suara binatang apapun nggak ada yang mendengar. Itu karena, makanya kalau lagi sepi, hati-hati, jangan-jangan itu tamu agung ya. Dan orang yang mendapat Lailatul Qadar, hatta dia tidak ngaji, dia akan tahu. Diberikan mukasyafah oleh Allah, ilmu kelihatan, bahkan kerentak orang pun tahu.
Yang belum terjadi kadang firasatnya tajam, ceritanya kadang jadi kenyataan. Itu orang yang mendapat Lailatul Qadar. Lalu siapakah orang yang mendapat Lailatul Qadar? Apa dia sendiri merasakan? Nah, ini yang sulit dijawab. Tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tanda-tandanya ada yang tadi dia kasih tahu. Dia tidak tahu, bisa jadi tahu. Kadang tamu itu masih jauh udah tahu. Itu tanda-tandanya. Tapi kapan? Apa dia merasa dapat Lailatul Qadar? Ini tidak bisa dirasakan. Tapi tahu-tahu dia sudah berada di alam yang seperti itu. Barangkali kita dapat Lailatul Qadar jebuk gitu, makanya benjol. Kalau dikit jamu kan masih terasa. Cuma saya mau cerita. Dulu sekitar saya masih kontrakan. Berarti tahun 94-an ya. Saya bersama santri, ya adalah sekitar 10 orangan. Itu di kontrakan. Itu masih sore, nggak tengah malam. Ngobrol-ngobrol bulan puasa. Ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba lampu kontrakan itu mati. Gitu. Memang hawanya waktu itu rasanya beda lah pokoknya. Saya merasakan beda, padahal kita di pinggir jalan gitu. Beda banget. Lampu kontrakan itu mati. Saya masih kontrak. Tapi ketika lampu itu mati, ruangan kontrakan itu terang. Terang sekali. Tapi hanya hitungan detik. Saya nggak mengatakan apa itu Lailatul Qadar, saya tidak tahu. Warnanya itu jadi kayak dinding, gimana ya? Tidak ada lampu, tapi dinding kayak nyala. Sama dengan gini. Ada lampu warna merah, biru. Jadi kalau nembak ke dinding itu kan keluar warna biru juga, betul nggak? Jadi kontrakan itu mati, tapi dalam hitungan detik, tapi terang. Apa itu Lailatul Qadar? Saya tidak berani jawab. Cuma saya pernah punya pengalaman seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah punya pesantren. Masjid sudah ada. Berarti sekitar 2007-an ya. Saya habis sahur itu duduk di ruang tamu. Masih ingat ruang tamu depan masjid ya? Depan tangga itu atas kan beton, betul nggak? Saya ngerokok, sambil ngerokok di situ habis sahur ngerokok sekitar jam 2:30. Itu kira-kira kalau nggak tanggal 25, 27 waktu itu. Saya ngerokok, enak-enak ngerokok, ada sinar keluar depan saya, tembus ke langit. Padahal di atas ada apa? Beton, tapi saya nggak lihat itu beton langit, yang saya lihat itu langit. Sinar kebiru-biruan tembus, sekitar itu terang. Lalu ada suara yang bertanya, kamu tahu maknanya itu? Enggak, saya tidak tahu. Santai aja, emang nggak tahu maknanya. Masa aku bilang tahu? Kamu tahu maknanya? Enggak, saya nggak tahu. Itu maknanya nanti orang sedunia akan sampai ke sini, ajak umat dekat ke Allah, ajak umat dekat ke Allah, ajak umat dekat ke Allah. Itu tahun 97-an. Bahasanya cuma itu. Maknanya apa banyak nggak tahu, cuma itu aja saya cerita. Oleh karena itu, semoga saya dan yang hadir ini tidak kecipratan Lailatul Qadarnya. Semoga dapat barokahnya orang yang kedapatan Lailatul Qadar. Siapapun itu, dimanapun itu, cuma kalau dipikir-pikir jamaah, kayaknya sulit banget dapat Lailatul Qadar. Kenapa sulit? Orang sedunia gitu. Semua mengharap Lailatul Qadar. Apalagi kayak model jamaah. Wah, ada yang hafalin Quran, betul nggak? Hafalin Quran, wiridan, dapur, siang malam, nggak ngapa-ngapain. Mana tadarus, mengharap Lailatul Qadar. Jamaah mana? Boro-boro tadarusan, kadang lagi kita utang. Ya sempat terdaru. Tapi jangan meremehkan. Kadang yang begitu itu kadang yang dapat. Jadi jangan pernah kecil hati, sebab itu hak asasi Allah.
berkehendak kepada siapa yang Allah lapangkan. Betul? Dan Allah berkehendak kepada siapa yang Allah sempitkan. Allah lapangkan rezekinya, itu kehendak Allah. Allah sempitkan rezekinya, itu pun kehendak Allah. Apakah saya salah kalau saya ngomong bahwa kemudahan yang kau alami, kesulitan yang kau jalani, itu semua kehendak Allah? Apa saya salah? Tidak, ada Qur'annya, betul enggak? Jadi sekarang bagaimana kita ridho dan terima dari apa-apa yang telah Allah kehendaki atas kita. Itulah sejatinya seorang hamba Allah. Jadi yang hamba Allah itu bukan karena bersorban melulu, ya, tasbihnya muter terus, jidatnya hitamnya 3. Itu tanda-tanda orang ahli ibadah. Kelihatan tanda orang ahli ibadah itu kelihatan. Tanda hamba Allah, orang itu ridho dengan semua yang terjadi lahir dan batin. Bukan hanya ridho di depan orang. Ya saya mas, semua sudah kehendak Allah. Jangan, tapi orang yang pulang, gimana ini? Allah nggak bisa dibohongi. Maka itulah yang selalu saya sampaikan kepada jamaah. Betul? Menuju menjadi orang ahli ibadah, kamu sudah berjalan di jalan itu. Buktinya, kalau ini bukan orang ahli ibadah, dan mungkin kamu bisa istiqomah seperti ini. Ini perbuatan pekerjaan orang ahli ibadah. Betul? Salah kalau bilang jamaah mana kita ahli ibadah, salah siapa bilang. Pengajian tiap malam minggu di sini, malam Senin di mana, malam Selasa di mana, kadang seminggu cuma libur 2 kali. Betul? Betul? Mungkin kalau ada libur. Ini sudah bagian dari ahli ibadah. Lanjut. Ya buktinya di bulan puasa kayak gini suruh libur, kadang libur. Ya. Terima kasih atas pemberian uangnya kemarin, ya, itu sudah tak buat nguru, ya, nyicil lah. Nanti lama-lama saya acor pelan-pelan, ya, setuju gitu. Santai aja, nggak usah ngoyo, ya. Lek katanya orang Jawa itu alon-alon asal telakon. Tapi kalau mau berangkat sini jangan alon-alon. Berangkat jam berapa? Jam setengah 10 lah. Jam 10 baru berangkat. Dari Jakarta jam 10 baru berangkat. Ya telat. Oleh karena itulah jamaah, alhamdulillah ini di dalam bulan Ramadan ini kesempatanlah bagi kita. Bulan yang penuh maghfirah, betul. Bulan yang penuh barokah. Bulan yang penuh pengabulan doa, pengampunan dari Allah. Luar biasa. Jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, tidak usah kamu pikirkan besok mau pulang kampung sudah punya tabungan apa belum. Ya, tidak usah kamu pikir besok Lebaran ini kamu sudah punya persiapan apa. Tidak usah kamu pikirkan. Tapi jalani, syukuri, nikmati seikhlas-ikhlasnya, seridho-ridhonya. Jangan kau pikirkan apa yang belum terjadi, tapi pikirkan apa yang telah Allah berikan atas kamu, lalu syukuri, nikmati, dan kamu jalani. Urusan Lebaran serahkan semua kepada Allah. Saya ingat waktu itu Muhammad Ali tinju sama Josh Foreman, Foreman ya, yang gundul itu, betul. Josh Foreman itu punya pukulan yang luar biasa. Jadi pukulan Muhammad Ali itu kalah kuatnya dengan pukulannya Josh Foreman. Lalu pokoknya sesumbarnya sudah luar biasa. Lalu apa taktik yang Muhammad Ali lakukan? Dia sadar kalau dia ngadu pukulan kekuatan dia kalah. Kalau ngadu tahan pukul dia kalah sama Josh Foreman.
Akhirnya Sayyidina Ali itu Muhammad Ali itu santai. Jadi dari ronde-ronde awal dia selalu bertahan. Dia bertahan, tidak pernah nyerang, dia bertahan. Bertahan dengan cara bersandar kepada ring. Jadi tambang yang ada di ring itu saya masih ingat itu. Betul nggak? Bertahan. Jadi terus dia bertahan. Karena dia Muhammad Ali sadar kalau saya nyerang pasti saya kalah. Pukulan kalah, daya tahan pukul pun kalah. Lalu Muhammad Ali bersandar dengan cara bertahan dan bersandar. Bersandar jadi waktu kayak apa namanya itu? Apa namanya? Double cover, pukul. Jadi dia nggak roboh kan? Bersandar. Dari hitungan beberapa ronde 11 apa ronde berapa waktu itu pokoknya atas 10. George Foreman kan mukul terus, tenaganya terkuras. Muhammad Ali bertahan dengan cara bersandar diri, sehingga pada akhirnya Muhammad Ali terkumpul tenaga karena tidak terkuras habis karena bertahan. Orang menyerang dan bertahan itu berbeda, betul? Nah, akhirnya pada ronde-ronde terakhir Muhammad Ali mampu memukul KO George Foreman. Siapa yang menang? Apa pelajaran dari ini? Nah, ini saya berpikir apa maksudnya, apa buat cerita ke sini. Mau tahu ceritanya? Dengan cara bertahan dan bersandar kepada ring, Muhammad Ali bisa menang. Apalagi kita, apapun gempuran hidup ini, bertahanlah kamu wahai saudaraku. Bersandarlah kamu kepada Allah. Yakinlah yang buat kamu sandaran Allah yang kuasa di atas segalanya. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Muhammad Ali bersandar ke ring aja menang, apalagi bersandar kepada Allah dengan cara bertahan. Paham maksudnya? Kalau hidup ini yang dirangkap anggap George Foreman, orang lagi hutang bertahan. Ya, didatangi tamu kesulitan bertahan. Didatangi tamu yang menyakitkan bertahan. Apa? Menyinggung perasaan bertahan. Tapi tetap bersandar. Bertahan, jangan bersandar kepada dirinya. Muhammad Ali bertahan, tidak bersandar kepada kekuatan diri, dia bersandar ke ring. Kamu bertahan, lalu bersandar kepada Allah. Yakinlah suatu saat kau akan bisa memukul KO penderitaan yang ada di depan kamu. Dengan apa? Kekuatan yang kamu sandari. Begitu kamu dekat medali. Paham ya? Paham ya? Nah ini perlu begini ini bertahan, karena kebanyakan orang itu tidak sabar dalam bertahan. Baru nongol sedikit, ya alhamdulillah hutang saya sudah kebayar sih. Baru alhamdulillah selesai datang lagi, assalamualaikum. Gimana tuh? Masalah satu belum selesai, datang yang lain belum selesai, datang bertubi-tubi. Anggap itu satu pukulan yang datang bertubi-tubi. Bertahanlah kamu. Dengan cara apa? Cover kamu. Dengan cara apa? La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sadaran kamu? Allah Maha Baik. Takdirnya tak pernah salah. Setuju? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, kembalikan kepada Allah. Sadari bahwa kamu tidak punya daya dan kekuatan. Bersandarlah kepada Allah dengan cara yakinlah Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Hidup tidak mau lagi. Tadi kayak Hambali bilang hidup jam mereka. Kalau ya, apa belum buka? Hah? Pak, buka puasa sudah Pak. Yang belum apa? Buka kolor. Nanti pulang ngaji di sini.
Udah segitu dulu ya. Kita ngaji dulu. Diawet-awet buat malam minggu besok lagi. Diawet-awet. Sekarang ikuti nambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpikir lebih saya kumpulkan itu uang untuk masa depan anak-anak saya, untuk masa depan keluarga saya. Betul. Saya tidak pernah punya tabungan dia. Wallahi wa nabi. Gak pernah punya tabungan. Tapi saya yakin, maka saya bilang di Pak, apa yang Abah lakukan di sini, ini Abah sedang nabung di bank Allah. Dan tabungan ini, bisnis ini yang tak akan pernah kena banjir, tak akan pernah kena moneter, tak akan pernah kena bencana alam. Ini yang semacam ini yang akan selamat dari segala macam kerusakan di dunia ini. Makanya Allah bilang, ada sesuatu yang sangat saya puas ketika saya bisa berbuat, berbagi, saya sangat puas. Saya tidak mengatakan ke kamu harus percaya cerita saya. Tapi kalau kamu tidak percaya, percuma kamu tidak ikut. Nah, keyakinan itu pernah Allah bilang, kalau kamu mau bangun rumah, mau bangun, jangan nunggu uang banyak, jangan nunggu cukup mudah. Mulailah dari kapan kamu yakin, mulailah bismillah. Tapi gagal. Ketika mulai begitu yakin sekali. Tapi itu berjalan sehari, 2 hari, seminggu, mudahnya semakin menipis. Di situ keraguan kamu muncul. Jujur. Benar apa enggak? Awal yakin sekali, yakinlah bismillah, yakin. Dengan mudahnya yakin, tapi lama-lama begitu menipis, kamu lama-lama padahal tidak seperti itu. Semakin menipis, semakin kamu harus yakin. Semakin terpukul, kamu semakin bertahan, semakin bersandar kepada Allah. Yakinlah, kun fayakun, Allah itu pasti yakin. Kalau wiritan itu mudah ditiru. Wiritan mudah ditiru. Ya apa tidak? Mudah ditiru. Bacaan mudah ditiru. Tapi keyakinan, maka saya katakan, Jawa Manakib kamu luar biasa. Tidak semua di luar pesantren. Bahkan mohon maaf, ada yang kenal kiai setelah tahu Allah, baru dia tahu kiai. Yang tadinya cuek-cuek saja kalau ada kiai, biasa-biasa saja kalau ada pengajian, gak ada greget, gak ada tertarik. Bahkan keduanya kiai pun biasa-biasa saja. Tapi setelah ketemu Allah, kamu memiliki sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Bukankah ini satu hidayah? Bukankah ini satu rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita? Oleh karenanya, yang telah yakin ditambah keyakinannya oleh Allah. Yang telah cinta ditambah cintanya oleh Allah. Semoga ruhmu dan ruhku, rasamu dan rasaku, jiwamu dan jiwaku disatukan selalu oleh Allah. Bersama Allah disatukan, sambungkan dengan Syaikhul Qadir, sambungkan dengan Rasulullah, bersama beliau disambungkan kepada Allah. Al-Fatihah. Saya juga minta doa untuk Indonesia. Dengan kuasa Allah, dengan kun fayakunnya Allah, negara ini adalah milik Allah. Masa depan negara ini juga berada di dalam kun fayakunnya Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah. Tapi kata Allah, "Uni astajib lakum," minta kepadaku, niscaya aku kabulkan. Mungkin presiden tidak mendengar, elit-elit politik tidak mendengar, mereka tidak mendengar. Malam ini kita berdoa kepada Allah, karena doa kita
butuh didengar oleh mereka. Kita cukup butuh doa kita didengar, dikabulkan oleh Allah. Karena itu wujud kecintaan kita kepada bangsa dan negara ini. Betul? Betul? Buat apa kita doa supaya didengar? Iya apa tidak? Doa supaya diketahui. Kita tidak butuh doa kita didengar oleh mereka. Wallahi gimana? Yang saya butuhkan doa kita didengar oleh Allah. Bukan Allah tidak mendengar, Allah mendengar. Mendengar dan didengar. Karena didengarkan berarti diperhatikan. Betul? Detik ini, malam ini saya minta kepada jamaah makin. Indonesia diselamatkan oleh Allah. Amin. Diselamatkan dari kehancuran. Amin. Diselamatkan dari cekcok perang, saudara. Amin. Diselamatkan dari krisis kepercayaan. Amin. Kalau sudah saling tidak percaya, berarti ini krisis. Saling curiga. Kalau setiap orang sudah saling curiga, maka yang ada adalah saling sudon. Kalau sudah saling sudon, apa yang terjadi? Permusuhan. Kalau sudah permusuhan, akibatnya adalah kehancuran. Naudzubillah. Dan saya yakin dengan kuasa Allah, muqallibal qulub, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan hatinya. Indonesia diselamatkan oleh Allah dari kehancuran, dari cekcok perang saudara, dari krisis kepercayaan. Indonesia adalah masa depan anak cucu kita. Ya Rob, dengan kuasa panjenengan, dengan kun fayakun, dengan pertolongan, tolonglah bangsa kami. Selamatkanlah negara kami dari cekcok perang saudara, dari krisis kepercayaan, dari permusuhan, pertikaian, pertengkaran sesama anak bangsa. Al-Fatihah. Saya dan juga saya minta doanya, ya, untuk jamaah yang mencalonkan sebagai apa, anggota DPRD atau anggota DPR RI Provinsi Cinyadawa, siapa? Jan Ramadan, ya, ada di bawah situ Haji Udin, ada siapa lagi? Pokoknya yang benar-benar jamaah, bagi Allah mudah untuk mendudukan seseorang. Walaupun 1000 tangan mencegahnya, tapi Allah berkehendak jadi tetap akan jadi. Al-Fatihah. Iya. Juga saya minta doa untuk Bapak Joko Widodo, ya, selalu berada dalam lindungan Allah. Saya malam apa? Pemilihan dia ada kayak jadi imam-imam juga hadir pas malam Rabu, ya. Besok coblosan kita doa di sini tengah malam. Nah, anak saya pernah nanya, Mbak, waktu apa baca yang lain kok lama banget? Bener nggak begitu? Ya, yang ikut dinilai, kalau yang nggak ikut jangan ngomong. Ya, waktu saya baca yang lain lama nggak? Saya Badriyah itu ikut. Ya, lama banget. Nah, iya Pak. Apa waktu itu kok tasakuran? Wiridan, tapi Abah juga di situ. Perasaan Abah itu tasakuran. Tasakuran, di situ ada Pak Jokowi, jamaah dan semua. Tasakuran kemenangan Bapak Joko Widodo. Padahal Pilpresnya belum. Jadi saya katanya lama banget, betul nggak itu? Lama, wiridan, ya Allah, ya Ibu, lama.
Saya ya biasa kayak gini. Jadi waktu itu saya bikin nasi biasa itu 10.000 nasi apa? Nasi tok-tokan itu loh. Ya, 10.000 kan bagi. Ya gimana rasa pulang? Jadi sama dengan gaya pondok ini. Jadi kenapa saya yakin ketika itu Abah habis pengajian di Tangkolok kalau nggak salah. Waktu itu bareng Mbak Ellen, saya naik mobilnya beliau, naik Alfa. Saya pilih kecil begitu melewati mana pom bensin ini, saya pilih kecil. Mas tidak, sopirnya masih tidak suaminya itu. Begitu mas tidak, saya mau kecil. Berarti balik ya Pak, kan, udah sama sini aja. Hanya berhenti kan sebelah sana tuh, berhentinya kan arah pulang. Saya nyebrang sini kan ada saluran air. Saya kencing di situ. No, saya di sini lihat bangunan itu. Terus saya bilang, saya mau beli tanah, saya mau bangun pondok di sini. Di mana itu di situ? Tanah apa bukan? Kok itu Bang? Saya melihat bangunan pesantren yang ada di sini. Saat itu, makanya terus saya bilang kan, saya bilang di mana? Di Kerawang, di Rengas Dengklok, kan gitu kan? Sebelah mana ya? Pokoknya di sana aja. Kata cerita orang di sini itu angker katanya, betul nggak itu? Angker kata sini. Bahkan yang dibangun sini nih, itu kalau ada ikan tuh nggak berani orang sini. Kalau sampai di sini pada dibakar. Pernah itu pas habis apa hujan gede itu ada ikan lele tuna, barang itu jejer gitu, ditangkap sama santri saya itu. Udah bakar aja, ini yang bikin muslim orang ini bakar aja dulu. Dibakar sama santri, merdeka itu santri. Nah, sebenarnya ini bukan tempat angker, sama waktu yang kedua bukan tempat angker. Di sini ada tanah putih, tanah surga. Jadi kalau bukan ahlinya di situ dia nggak sanggup, nggak kuat gitu. Nah, di sini tempat di Jawa mana ya berarti ahlinya semua Jawa mana. Buktinya di tempat tidak ada masalah. Betul, berarti jadi ada tanah putihnya, ada tanah surga. Oleh karena itulah bersyukur kita kepada Allah. Jadi masih besok mau nyoblosan, malam saya sudah tasakuran duluan. Tasakuran. Ya tasakuran itu benar. Oh seperti itu kali ya. Padahal waktunya sebentar, tapi waktu lama. Ya biasa dari tasakuran benar-benar tasakuran. Bikin tumpeng. Terus selesai tasakuran balik lagi deh. Ya Allah, selesai. Oh, makanya udah menang udah. Saya ngomong udah orang saya Jawa Barat milih Pak Prabowo tetap yang menang Jokowi. Iya, betul begitu saya. Pak Mensek itu tanya, ada Pak Bambang saja, betul dong, sama Kenas. Apa gimana kira-kira? Orang se-Jawa Barat milih Pak Prabowo, tetap yang menang Pak Jokowi. Kok begitu? Iya. Karena Pak Jokowi itu jadi takdirkan harus jadi presiden 2 kali, mau gimana lagi? Saya cerita begini, saya cuma cerita. Pak Bambang saksinya itu. Tapi kalau periode berikutnya Pak Prabowo naik lagi, maka beliau yang bisa jadi presiden. Siapa? Betul lagi. Iya kalau naik lagi. Kalau nggak ada lawan lagi. Nah, oleh karena itu jamaah, kalau ada di antara Jawa beda pilihan, sudah tidak masalah. Itu bagian proses apa? Bukan proses demokrasi.
Itu proses takdir Allah. Ada yang sini ada. Begitu sudah selesai takdir, ayo balik lagi. Karena itu cuma takdir kita melewati itu. Tidak ada musuh di antara kita, tidak ada lawan di antara kita. Yang ada kita adalah saudara, satu nusa, satu bangsa. Makanya apa juga kita doakan. Pak Prabowo kita doakan. Beliau juga putra bangsa terbaik. Betul? Bang Sandi kita doakan. Kata Bang Sandi juga adalah jamaah. Betul apa enggak? Betul. Oleh karenanya, semoga semuanya selalu berada dalam lindungan Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Juga lewat. Apakah dengan mendoakan begitu? Apa yang kita dapat? Barang siapa yang berdoa baik untuk seseorang, maka doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kalau kita mendoakan orang yang sudah berderajat, akan tambah naik derajatnya, cipratannya ke kita sendiri. Kalau kamu doakan semoga orang itu jatuh, ya jatuh ke kamu sendiri. Makanya jangan pernah mendoakan jelek orang lain. Kalau kamu mendoakan jelek orang lain, maka doa jelek itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Mau? Mau? Oh, itu orang kita doakan, mudah-mudahan bangkrut sendiri nanti. Maka saya yakin jamaah manakib tidak begitu. Kenapa? Di awal aja sudah diajarkan Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Apa artinya? Kita mendoakan, memintakan ampun kepada Allah dosa saudara kita orang muslim. Benar? Muslimin ya. Pertama muslimin. Astaghfirullahaladzim. Benar enggak? Orang Islam ya, laki maupun perempuan, kita mintakan ampun kepada Allah. Nah, sementara yang dimintakan ampun kita kepada Allah belum tentu mendengar, belum tentu mendoakan kita, tapi kita tulus dan ikhlas mendoakan. Maka kalau ada orang yang memusuhi jamaah manakib, membenci jamaah manakib, tunggulah kehancuran pasti akan didatangkan. Kenapa begitu? Saya yakin kita sudah melempar baik. Jadi kalau kamu dilempar batu, balaslah dengan roti. Ini sudah diamalkan oleh kita jamaah manakib. Kadang kita dijelekin, jamaah dimusuhin, tetap kita doakan Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat lil mu'minin wal mu'minat. Betul? Betul enggak? Kita tetap melempar. Ketika kamu dijelekin, ketika kamu dimusuhin, kamu tetap melempar dengan roti. Kalau tetap dia melempar batu kepada kamu, maka tunggulah batu itu akan diambil, akan dilemparkan kepadanya oleh Allah. Percayalah itu. Makanya jamaah manakib selalulah berprasangka baik. Selalulah mendoakan yang baik. Ya Allah, tetangga saya kanan kiri depan belakang ya. Kiri kanan depan belakang. Ya Allah, yang usaha lancarkanlah, yang dagang lancarkanlah, yang tadi berdagang semuanya ya Allah. Rukunkan rumah tangganya. Selalu dari dulu apa ajarkan begitu, betul enggak? Yang saya punya hajat kabulkanlah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah, cukupkanlah ya Allah. Walaupun kita sendiri kekurangan, doakan ini. Percayalah, ini kalau kamu tanya, ini adalah investasi kita. Yang mereka tidak tahu bahwa kita telah investasi kemudahan, investasi rezeki dengan doa. Amalkan apalagi di bulan Ramadan. Kamu tidak bisa berbagi dengan makanan. Jangan lupa doakan tetangga depan kamu, belakang kamu, kiri kamu, kanan kamu. Ya Allah, seluruh tetangga saya ya, depan, belakang, kanan ini semuanya doakan. Yang punya hajat kabulkanlah, yang punya hutang berilah ya Allah, jangan keluarkan lunas hutangnya. Walaupun kamu sendiri punya hutang. Sudah tidak usah kamu doa minta lunas hutang sendiri, tidak perlu. Ya Allah, lunaskan hutang saya, tidak usah. Cukup kamu doakan orang lain, tetangga kamu, saudara kamu yang punya hutang, lunas hutangnya, maka hutang kamu nanti akan diberikan jalan keluar. Pertanyaannya, kalau kamu doa untuk diri sendiri kan pamrih kamu.
Pamrih apa enggak? Tapi kalau kamu doa untuk orang lain, pamrih apa enggak? Enggak. Apalagi yang didoakan enggak dengar. Kamu doanya di rumah, yang didoakannya kelon-kelon enggak dengar. Makanya di sini selalu minta, yuk kita doakan semuanya, saudara kita, tetangga, kanan kiri, depan belakang. Ya pada ini saat ini yang berada dalam kesulitan diberikan kemudahan, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang usaha dilancarkan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, yang punya utang diberikan lunas oleh Allah, yang nggak seneng dibalikkan menjadi seneng oleh Allah. Al-Fatihah. Ikuti apa ya?